Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Kurniasari Putri dari kelas 10-3 Sekolah SMA Negeri 21 Batam. Di sini saya akan menceritakan pengertian sejarah menurut bahasa dan sejarah menurut para ahli. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu sejarah. Nah, sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Sejarah disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan peristiwa yang disebut sumber sejarah. Nah, sejarah penting untuk memahami perilaku di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Sejarah juga dapat membantu kita memahami perkembangan manusia dari masa lalu hingga masa sekarang. Lalu, saya akan membahas sejarah menurut bahasa. Nah, jadi sejarah menurut bahasa itu ada 6. Yang pertama, sejarah menurut bahasa Arab. Istilah sejarah dari bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu yaitu adalah pohon atau silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah mengacu pada masalah, asal-usul, atau keturunan seseorang. Yang kedua, sejarah menurut bahasa Inggris. Istilah sejarah dari bahasa Inggris yaitu history, yaitu yang merujuk pada arti cerita. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Dapat juga diartikan sebagai cerita-cerita tentang peristiwa di masa lampau. Yang ketiga, sejarah menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI sejarah memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Yang keempat, sejarah menurut bahasa Yunani. Istilah sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau belajar masa lalu, khususnya bagaimana sejarah berkaitan dengan manusia. Yang kelima, sejarah menurut bahasa Jerman. Istilah sejarah berasal dari bahasa Jerman yaitu Geschichte, yang berarti sesuatu yang telah terjadi pada kehidupan umat manusia dalam masa lalu. Yang keenam, yaitu sejarah menurut bahasa Belanda. Istilah sejarah dalam bahasa Belanda adalah Geschiedenis, yang artinya peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu atau peristiwa yang telah dibuat oleh manusia pada masa lalu. Nah, jadi itulah pengertian sejarah menurut bahasa. Lanjut, sekarang sejarah menurut para ahli. Nah, sejarah menurut para ahli, yang pertama menurut Gibbeng. Menurut Gibbeng, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Tidak hanya itu, menurutnya, sejarah juga merupakan sebuah sarana memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, sejarah menurut Robin Wing. Pengertian sejarah menurut Robin Wing lebih ke arah kemanusiaan. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia,
dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sejarah menurut Sir Charles Field. Sejarah menurut Sir Charles Field berpendapat bahwa sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus, juga merekam berbagai ide dan kondisi yang telah membantu atau merintangi perkembangannya. Yang keempat, sejarah menurut John Toss. Sejarah menurut John Toss adalah memori kolektif, memori yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. Yang kelima, sejarah menurut Herodotus. Sejarah menurut Herodotus yaitu pengertian sejarah satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga kini. Yang keenam, sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah menurut Ibnu Khaldun merupakan catatan peradaban manusia. Sejarah menjadi catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Yang ketujuh, sejarah menurut Moh Hatta dan Moh Ali. Menurut Hatta, sejarah merupakan pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Kemudian dipertegas oleh Moh Ali menjadi yang pertama, jumlah perubahan, kejadian, atau peristiwa di sekitar kita. Yang kedua, cerita perubahan, kejadian, atau peristiwa di sekitar kita. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa di sekitar kita. Yang kedelapan, sejarah menurut Roslan Abdul Ghani. Pengertian sejarah menurut Roslan Abdul Ghani adalah penelitian dan penyelidikan secara sistematis untuk dijadikan perbendaharaan dan pedoman bagi penilaian. Hal ini juga menjadi penentu keadaan masa sekarang dan proses masa depan. Yang kesembilan, sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah menurut Sartono Kartodirjo adalah sebuah kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Artinya, menurut Sartono, sejarah merupakan peristiwa lampau yang bisa dibuat ulang secara verbal. Yang ke-10, sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Sejarah menurut Nugroho adalah peristiwa yang dialami manusia, berbagai makhluk bermasyarakat. Peristiwa ini tentunya merupakan sebuah kejadian di masa lampau. Yang ke-11, sejarah menurut W.H. Walsh. Sejarah menurut W.H. Walsh, pengertian sejarah adalah pencatatan yang penting dan berarti bagi manusia, berupa pencatatan tindakan-tindakan yang pengalaman manusia di masa lampau. Yang ke-12, sejarah menurut J.V. Bryce. Menurut J.V. Bryce, pengertian sejarah adalah suatu pencatatan yang berisi pikiran, perkataan, dan hal-hal yang lainnya yang telah diperbuat oleh manusia di masa lalu. Nah, jadi itulah pengertian sejarah menurut bahasa dan para ahli. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.